Selamat datang di channel saya PHP Penyuluh Hukum Pertama. Saya Dewa. Kali ini di episode pertama saya ingin berbagi informasi mengenai panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 khususnya di tempat kerja. Kenapa sih kita bahas ini lagi ya? Di mana-mana bahasanya COVID-19. Karena memang pandemi ini di seluruh dunia dampaknya itu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kesejahteraan, semuanya. Dan dilansir dari situs resmi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bahwa data per 3 Juli 2020 persebarannya adalah 60.695 orang terkonfirmasi positif. 27.568 orang diantaranya berhasil sembuh, namun 3.036 orang meninggal dunia. Fakta tersebut meyakinkan kita bahwa permasalahan pandemi COVID-19 ini sangat serius ya, dan dirasakan hampir di seluruh wilayah di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Penanggulangan COVID-19 ini sudah dilakukan banyak hal oleh pemerintah ya. Salah satunya ini adalah keputusan Menteri Kesehatan RI nomor AK-01-07-Menkes-328-2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Ya, ini aturan ini ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2020. Apa sih isi aturannya? Yuk kita lanjut saja. Khusus di tempat kerja, aturannya adalah sebagai berikut. Pertama, pihak manajemen atau tim penanganan COVID di masing-masing tempat kerja, ya ini harus ada ya. Itu harus memperhatikan informasi, himbauan, dan instruksi pemerintah, harus update. Kebijakan dan prosedur untuk penanganan COVID ini harus diperbaharui terus. Bisa dicek di situs infeksiemerging.kemkes.go.id. Kira-kira seperti ini tampilannya kalau diakses. Kemudian mewajibkan menggunakan masker bagi pekerjanya, dibuatkan aturan. Larangan masuk kerja untuk pekerja, tamu, atau pengunjung yang memiliki gejala demam atau nyeri tenggorokan, batuk, pilek, sesak napas. Ya, ini gejala-gejala yang mirip dengan sakit pada umumnya, namun gejala-gejala ini juga sama dengan gejala COVID-19 ya. Selanjutnya, harus diberikan kelonggaran untuk aturan tidak masuk yang sebelumnya mungkin wajib menunjukkan surat keterangan sakit pada situasi pandemi ini atau untuk kedepannya di masa new normal. Kalau bisa diberi kelonggaran agar pekerja yang sedang tidak sehat atau sedang sakit bisa beristirahat tanpa perlu menunjukkan surat keterangan sakit terlebih dahulu. Nah, apabila wajib untuk pekerja untuk karantina atau isolasi mandiri dengan alasan mungkin sedang sakit atau baru pulang dari tempat yang terdampak COVID,
itu agar hak-haknya tetap diberikan, karena karantina dan isolasi mandiri ini cukup lama ya. Selanjutnya, menyediakan area atau ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan screening. Ya, kantor atau tempat bekerja, industri sebaiknya menyediakan area ruangan khusus ya untuk observasi pekerja. Pada saat misalnya ditemukan gejala-gejala seperti di atas ini, pada saat dia masuk, sudah terlanjur masuk kerja, nah dia bisa diobservasi di ruangan tersebut. Nah, ini aturan memakai masker yang benar juga penting untuk kita ketahui. Seperti ini, mulut, hidung, dan dagu itu harus tertutup. Bagian atas masker agar mengikuti bentuk hidung agar tidak ada celah untuk masuk virusnya. Melepas masker dengan memegang tali yang ada di kedua telinga, bukan memegang bagian masker luarnya, karena itu kemungkinan bisa tertempel virusnya. Lanjut. Ya, untuk pada kondisi tertentu, jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina atau isolasi mandiri. Ya, ini bagus sekali apabila tempat kerja bisa membuat fasilitas karantina atau isolasi mandiri bagi pekerjanya. Nah, untuk standar penyelenggaraannya bisa merujuk pada pedoman di www.covid19.go.id. Ya, kira-kira seperti ini tampilannya apabila dibuka setnya. Selanjutnya, pembersihan secara berkala wajib dilakukan dengan menggunakan pembersih seperti biasa, namun ditambahkan disinfektan kalau bisa 4 jam sekali, khususnya di peralatan kantor bersama, area dan fasilitas umum lainnya. Ini yang sering dipakai bersama, misalnya gagang pintu, terus tombol-tombol lift, absen, mesin absen, terus meja, kursi, dan sebagainya yang kira-kira digunakan bersama, komputer, printer, dan sebagainya. Lalu penting juga menjaga kualitas udara dan sinar matahari dalam ruangan kerja, tapi bukan seperti gambar ini ya. Ini hanya ilustrasi. Selanjutnya, melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan yang langsung melayani, ini seperti di gambar ilustrasi. Ini untuk mencegah penularan virus ya secara langsung ya. Itu bisa dibatasi kaca ini untuk pekerja yang melayani langsung pelanggan. Ini penting sekali. Selanjutnya, ya, 1 hari sebelum masuk bekerja dilakukan self-assessment risiko COVID-19 pada seluruh pekerja sesuai form 1 keputusan menteri. Ya, seperti ini form 1-nya. Identitas dalam 14 hari terakhir ini diisi dan harus jujur ya mengisinya. Apakah pernah keluar rumah, tempat umum, apakah pernah menggunakan transportasi umum, perjalanan keluar kota, internasional, zona merah, apakah mengikuti kegiatan yang melibatkan banyak orang, riwayat kontak erat, ODP, PDP, berjabat tangan, berbicara, ini termasuk kondisi diri sendiri ini, apakah demam, batuk, pilek dalam 14 hari terakhir, ini harus jujur untuk mengisinya, untuk menilai risikonya kecil, sedang, atau besar. Tindak lanjutnya itu
ada juga di bawah. Risiko besar, tidak diperkenankan masuk bekerja, dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan PCR, rapid test, atau PCR. Jika tidak tersedia dapat dilakukan rapid test saja oleh petugas kesehatan. Risiko kecil dan sampai dengan sedang diperbolehkan masuk bekerja, namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Suhu ini maksimal 37,3 derajat. Itu maksimum suhu normalnya. Selanjutnya, pengukuran suhu tubuh ini wajib dilakukan screening awal maksimal 37,3 derajat. Itu udah maksimal. Nah, petugas pengukuran suhu pun harus mendapatkan pelatihan dan memakai APD, alat pelindung diri, masker, dan face shield. Ini jangan sampai petugas pengukurannya malah membawa virus ya. Nah, ini jangan dilakukan di pintu yang ada AC-nya, langsung tirai AC. Jangan, karena itu bisa mengakibatkan kesalahan pengukuran. Hasilnya nanti bisa salah, itu bisa lebih dingin lagi dari yang seharusnya. Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk terdapat pada Form 2 dan Form 3. Form 2 ini alur tindak lanjut hasil self-assessment risiko COVID. Hasil self-assessment yang dilakukan 1 hari sebelum masuk. Ini alur tindak lanjutnya seperti ini. Seperti tadi, risiko kecil diperbolehkan bekerja, namun dengan pemeriksaan suhu. Ini suhunya kurang, diizinkan masuk, selesai. Tapi suhunya 37,3 lebih, pengukuran 2 kali dalam jarak 5 menit. Kalau masih tinggi juga suhunya, dilakukan investigasi. Kalau memenuhi kriteria OTG, ODP, dan atau PDP, tidak diizinkan masuk. Namun kalau tidak memenuhi kriteria OTG, ODP, atau PDP, diizinkan masuk dengan pemantauan yang ketat. Dan untuk risiko yang besar, langsung tidak diperbolehkan bekerja, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan rapid test, swab, atau rapid test. Nah, untuk tamu kurang lebih sama. Untuk surat keterangan pemeriksaannya kurang lebih seperti ini. Data berdasarkan hasil gejala seperti ini. Dokter pemeriksanya nanti menandatangan. Selanjutnya, panduannya adalah terapkan physical distancing minimal 1 meter, pengaturan jumlah pekerja yang masuk. Untuk penerapan physical distancing ini, jangan sampai jumlah pekerja yang masuk itu melebihi jumlah minimal yang kira-kira bisa menerapkan physical distancing. Pada pintu masuk agar pekerja tidak berkerumun, ini juga termasuk pengaturan. Harus ada petugas yang mengatur di sana di pintu masuk. Dan jika tempat bekerja menggunakan gedung bertingkat, otomatis menggunakan lift atau tangga. Bila penggunaan lift, batasi jumlah orang yang masuk dalam lift. Dibuatkan penanda pada lantai lift agar tetap physical distancing. Lalu tidak saling berhadapan di dalam lift. Dan untuk penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 jalur tangga,
bagi jalur untuk naik dan untuk turun. Dan jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak minimal 1 meter. Ya, ini adalah panduan physical distancing-nya. Dan apabila memungkinkan, dapat diberikan transportasi yang khusus untuk pekerja. Ini apabila memungkinkan sangat baik sekali. Tidak perlu menggunakan transportasi umum, namun khusus untuk pekerja, misalnya dari mes ke tempat kerja. Jadi transportasinya misalnya bus itu saja yang digunakan, jadi bisa terkontrol kebersihannya. Siapa yang naik dan turun di sana sudah jelas. Ini bisa meminimalisir risiko penularan. Untuk pemantauan kesehatan, pekerja harus dilakukan secara proaktif. Sebelum masuk kerja, terapkan self-assessment seperti tadi yang sudah dijelaskan pada form 1 Menteri Kesehatan itu. Selanjutnya, selama bekerja, masing-masing melakukan pemantauan mandiri di masing-masing, misalnya masing-masing bidang atau masing-masing bagian. Sub-sub terkecil saling memantau. Apabila ada yang terlihat kurang sehat, itu bisa langsung dilaporkan. Ya, mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri. Ini penting. Jadi harus jujur juga ya pekerjaannya. Jangan sampai menutup-nutupi, karena ini bisa membahayakan kepentingan umum. Dan bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas, wajib melakukan karantina mandiri dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala dan mengukur suhu 2 kali sehari. Ini ada di form 9. Form 9-nya seperti ini. Selama 14 hari, gejala-gejalanya nanti tercatat di sini. Ini self monitoringnya. Dan sekarang kita lanjut. Tadi untuk tempat bekerja panduannya, sekarang panduan untuk pekerja. Panduan untuk pekerja ini terbagi menjadi dari rumah pada saat perjalanan ke tempat kerja dan kembali lagi ke rumah. Nah, sekarang kita mulai dari saat perjalanan ke atau dari tempat kerja. Pastikan kondisi sehat. Ini pertama, pastikan kondisi sehat. Kalau tidak sehat atau mengalami gejala-gejala demam, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan lain sebagainya, itu lebih baik jangan ke kantor, tetap tinggal di rumah sambil melakukan pemantauan lebih lanjut. Selanjutnya, apabila kondisi sehat, boleh ke kantor dan gunakan masker. Upayakan tidak menggunakan transportasi umum. Ini sudah dibahas tadi, karena transportasi umum itu rentan sekali. Namun, apabila terpaksa menggunakan transportasi umum, jaga jarak minimal 1 meter. Upayakan tidak menyentuh apapun di sana. Dan kalau menyentuh, harus pakai hand sanitizer selanjutnya. Lalu apabila menggunakan Gojek atau Grab, ini yang biasa digunakan. Untuk roda 2, gunakan helm sendiri. Nah, ini Grabnya juga sudah melakukan batasan-batasan seperti menggunakan alat pelindung diri di belakang ini. Dan upayakan membayar secara non-tunai, cashless. Dan apabila terpaksa menggunakan tunai, tetap gunakan
siapkan hand sanitizer setelah memegang uang. Nah, ini penting. Terakhir, tidak menyentuh wajah. Jangan sekali-kali menyentuh wajah atau mengucap mata dengan tangan dimanapun. Jangan. Atau kalau memang terpaksa, itu tangan harus dicuci dengan sabun dulu dan air mengalir. Selanjutnya, sama di tempat kerja. Saat tiba itu segera mencuci tangan. Begitu tiba, jangan lakukan apapun, segera mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan menggunakan sabun. Cuci tangan pakai sabun tuh langkah-langkahnya ada seperti ini. Ya, ini diikuti langkah-langkahnya, digosok lengkap. Semua bagian harus terkena dalam 60 detik. Ini waktu yang penting-penting untuk cuci tangan pakai sabun. Sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, setelah beraktivitas. Nah, dengan pandemi ini, cuci tangan pakai sabun ini menjadi wajib dan lebih sering lagi ya. Selanjutnya, gunakan siku, bukan tangan lagi, misalnya untuk membuka pintu, menekan tombol lift, ya, dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan gunakan jari-jari tangan kita. Tidak berkerumun dan menjaga jarak. Ya, ini sudah pasti untuk physical distancing. Bersihkan meja, area kerja dengan disinfektan. Ya, pada saat di tempat kerja itu, bersihkan meja kita, paling tidak meja kita dan kursi kita dengan disinfektan. Upayakan tidak sering menyentuh. Menyentuh ini maksudnya barang-barang lain di luar barang-barang kita, barang-barang umum yang kira-kira bisa menjadi media penularan virus. Tetap jaga jarak minimal 1 meter, ya, ini physical distancing ini tetap harus diingat. Aliran udara dan sinar matahari itu juga penting untuk di ruangan kerja kita. Harus tetap lancar aliran udara dan sinar matahari kalau bisa masuk ke dalam ruangan. Dan biasakan tidak berjabat tangan. Setelah pandemi ini, mungkin salam-salam berjabat tangan itu diganti dengan salam dengan berbicara, mungkin bisa dengan menunduk atau senyum-senyum, bisa diganti saja jabat tangan dengan apa saja yang kira-kira nyaman digunakan. Dan masker tetap digunakan selama bekerja. Selanjutnya, pada saat tiba di rumah, jangan bersentuhan dengan apapun, apalagi dengan anggota keluarga. Lepas semua barang, bersihkan diri, cuci pakaian dan masker dengan deterjen, masker sekali pakai, dirobek dan basahi dengan disinfektan sebelum dibuang. Ini tujuannya, dirobek ini agar tidak dapat digunakan kembali, dan basahi disinfektan ini agar apabila terkena virus atau bakteri, petugas kebersihan tidak terkena. Selanjutnya, apabila dirasa perlu, handphone, kacamata, tas, dan barang-barang lainnya dibersihkan saja dengan disinfektan biar lebih aman. Selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini penting karena virus itu tidak akan bisa menginfeksi kita apabila daya tahan tubuh kita kuat. Jadi walaupun kita terkena virus itu, bisa saja kita tidak memiliki gejala, namun tetap waspada karena kita masih bisa membawa virus. Dan itulah gunanya
panduan ini. Bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh? Bisa dengan olahraga, minum makanan bergizi, makan makanan bergizi. Selanjutnya, apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan ginjal, atau kondisi imunokompromis, penyakit autoimun, dan kehamilan, ini lebih berhati-hati, lebih ketat lagi untuk melakukan protokol kesehatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan kata-kata. Akhir kata, semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini. Salam sehat, salam luar biasa. Terima kasih.